Welcome teman-teman bersama Inspirasi LP Series 1. Let's go. Okay, today we are going to talk about sahabat dalam kegagalan. Oke, teman-teman, ketika mendengar kata sahabat, apa sih yang terlintas pertama dalam pikiran teman-teman? Saya percaya yang pasti teman-teman berpikir tentang sosok atau seseorang yang paling dekat dengan teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, tahu tidak siapa sebenarnya sahabat dari kegagalan? Dia adalah kesuksesan. Wah, bagaimana bisa? Ya, karena bila teman-teman tidak siap dengan sebuah kegagalan, maka jangan pernah bermimpi untuk meraih kesuksesan. Dengan kata lain, di mana kita merasa gagal, maka sudah pasti kita bisa menjadi sukses. Kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Kalimat ini seringkali kita dengar di dalam seminar, di dalam workshop. Bahkan kata ini yang menjadi kekuatan kita ketika kita ada di dalam satu perjuangan itu untuk bangkit. Oleh karena itu kita pun harus yakin bahwa kesuksesan yang tertunda itu merupakan suatu hal yang nantinya pasti akan terwujud. Yakinkan diri sendiri, itu yang sebenarnya. Ya, memang itu cukup sulit untuk kita lakukan. Terlebih jika teman-teman adalah salah satu orang yang sangat mudah putus asa. Karena ketika diri sendiri mampu mengendalikan perasaan putus asa dan tidak terlarut-larut dalam kegagalan, maka pasti teman-teman mampu meraih kesuksesan itu kapanpun dan dimanapun teman-teman menginginkan. Dalam sebuah ketidakpastian, tidak bisa kita sama artikan dengan kegagalan, karena ketika kita mengerjakan sesuatu dan tidak berhasil, sebenarnya kita hanya belum mencapainya. Jangan biarkan pikiran negatif yang mempengaruhi teman-teman untuk menyerah. Justru berpikirlah yang terbalik, itu berpikir positif. Kita harus kembali membangkitkan semangat kita dan lebih percaya diri dari yang sebelum-sebelumnya. Yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Yakinkan diri bahwa ketidakberhasilan itu tidak akan mempengaruhi kesuksesan kita yang akan datang. Ya, kecuali ketika teman-teman terlalut di dalam pikiran negatif itu, sehingga teman-teman kehilangan semangat untuk mencapai kesuksesan. Ya, itu sungguh sangat disayangkan apabila teman-teman masih memiliki pikiran seperti itu. Kesuksesan tidak akan kita dapatkan tanpa melalui suatu proses. Kesuksesan itu butuh waktu. Kesuksesan itu butuh proses. Biasanya waktu yang diperlukan itu yang pasti lama, tidak sebentar. Untuk itu ketika sebuah kegagalan menghampiri teman-teman, jangan mudah putus asa. Tetaplah berpikir positif, yakin dengan apa yang kita cita-citakan. Karena bagaimanapun ya, waktu dan proses itu adalah bagian yang paling terpenting.
untuk meraih kesuksesan. Melalui proses dan waktu, kita juga akan belajar tentang bagaimana menjadi yang sabar, ikhlas, semangat, dan terus berpikir positif. Proses inilah yang nantinya akan terbayar melalui kesuksesan. Kegagalan itu bukan berarti tidak mampu. Kegagalan merupakan salah satu cara supaya kita terus berusaha memperbaiki diri, menata diri, itu dengan melihat setiap sisi yang tersembunyi di dalam diri teman-teman, kemudian memperbaiki, meningkatkan semangat. Maka pencapaianlah yang menjadi dampak dari kegagalan itu. Melakukan proses perbaikan, perbaikan diri merupakan satu hal yang paling penting dalam kegagalan, karena dengan melalui proses tersebut, perbaikan diri akan mengajarkan kita untuk berjuang supaya kita meraih kesuksesan dan meninggalkan kegagalan, move on. Ketika kegagalan itu terus-menerus menghampiri, namun kita mampu berpikir positif, bersikap positif, membuka ruang dan menyikapinya, kita tidak akan mudah menjustifikasi sebuah kegagalan dengan satu pikiran saja. Sebaliknya, kita akan melihat dari berbagai sisi, berbagai perspektif, dan berusaha memperbaiki. Dengan begitu, kita akan tidak buru-buru untuk memutuskan sesuatu. Ya, sulit memang untuk bersikap positif ketika kita mengalami kegagalan. Namun akan lebih sulit ketika teman-teman terus menghindari kegagalan. Karena jika teman-teman terus menghindari terus-menerus, di suatu saat teman-teman akan menyesali. Mungkin teman-teman berkata, kenapa dulu saya tidak melakukan ini? Itu sudah terlambat. Karena waktu terus berjalan, dia tidak bisa memutar kembali waktu. Nah, kalau kita sering membaca tentang cerita kesuksesan orang-orang sukses ya, seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, mereka itu adalah orang-orang yang bekerja dan diawali dengan kegagalan. Dan jika mereka dulunya ketika gagal dan berhenti, maka teman-teman tidak akan pernah melihat namanya lampu. Karena itu beratus-ratus kegagalan dari Thomas Alva Edison. Mereka adalah orang yang bertahan. Mereka adalah orang-orang yang bertahan, dan mereka adalah orang-orang yang mau bersahabat dengan kegagalan dan berusaha untuk bangkit. Ya, memang banyak orang yang skeptis pada kegagalan. Ya, teman-teman boleh percaya atau tidak, kegagalan itu sebenarnya justru menjadi satu momen di mana ketika kita mempelajari pengalaman yang paling istimewa. Tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu dengan lancar dan meraih kesuksesan tanpa hambatan. Ya, itu tampak menyenangkan, tetapi orang-orang sukses begitu saja mungkin kehilangan satu pelajaran yang paling berharga, pengalaman yang paling terpenting tentang bagaimana menyikapi kegagalan. Sementara bagi mereka, orang-orang yang ada di dalam tahap itu, mereka orang-orang yang pernah gagal justru lebih kaya akan pengalaman. Ya, lebih tahu mengenai bagaimana mencari solusi untuk menghadapi konflik, bagaimana untuk sabar, bagaimana untuk tetap dengan tenang untuk menciptakan satu strategi, menciptakan satu konsep dalam menghadapi masalah. Ya, itulah yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang mau bertahan dalam kegagalan. Bagi mereka orang-orang yang pernah
ada di dalam situasi itu dan terus bangkit. Di samping itu, kegagalan membuat kita lebih tahu tentang hal-hal yang berguna dan memang dibutuhkan. Kegagalan itu menjadi semacam sahabat yang memberi teman-teman masukan ketika mau melangkah ke depan. Dia itu seperti sahabat yang akan bersama-sama dengan teman ketika ini gagal. Teman-teman bisa berpikir dengan optimis. Pahitnya kegagalan justru mampu membuat kita itu jauh lebih berkembang sebagai pribadi yang profesional, pribadi yang cekatan, gesit, begitu. Nah, anggap saja ya bahwa kegagalan itu adalah sahabat yang mengajak teman-teman untuk tur berkeliling. Maksudnya melihat keadaan yang lebih luas dan menjadi pelajaran, sehingga teman-teman bisa mempelajari lebih luas dari apa sebenarnya yang menjadi titik teman-teman. Mungkin titik teman-teman sangat kecil, tetapi ketika teman ada di dalam kegagalan, teman akan lebih tahu, wah, masalah ini, masalah itu. Bagaimana saya membuat strategi, teman-teman akan lebih terbuka, open minded, lebih luas, kayak gitu. Maka kegagalan itu menjadi hal yang paling penting, sangat penting bagi mereka, orang-orang yang mau punya mindset yang lebih besar. Ya, memang kegagalan itu bisa menjadi masalah. Ya, masalah bagi orang-orang yang tidak mau bergerak, yang tidak move on, yang tidak mau bangkit. Namun percaya, bagi orang-orang yang terus mau bergerak, yang mau move on, kegagalan itu adalah sahabat terbaik untuk dia menjelajahi dunia, untuk dia tur melihat begitu banyak keindahan, begitu banyak strategi yang diciptakan untuk menghasilkan satu keindahan. Dan yang terakhir teman-teman, saya punya beberapa kata-kata motivasi, yaitu kegagalan adalah saat Anda memutuskan untuk berhenti mencoba. Jika Anda tetap mencoba, itu adalah proses keberhasilan yang tertunda. And the second, sebuah kekalahan mungkin disebabkan oleh 1% kegagalan, tapi kekalahan total terjadi saat Anda memutuskan untuk mengakhiri langkah dan tak mau belajar dari kegagalan itu. Oke teman-teman, sampai di sini. I'll see you the next series. Tetap stay tune bersama Inspirasi LP. Bye bye.